Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Bersama saya Daniel Piotagaul, kita kembali belajar firman Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Siap saudaraku? Amin. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami rindu Engkau berbicara kepada setiap hati, supaya Engkau bekerja memberikan perubahan pembaruan di dalam hidup kami. Berikanlah pengertian, pemahaman yang benar supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Bagi hamba-Mu, pengurapan-Mu turun atas hamba. Biarlah kasih, hikmat ilahi menggerakkan hamba untuk menyampaikan firman Tuhan ini, supaya seperti yang Kau kehendaki, demikianlah hamba menyampaikannya. Dimuliakan, ditinggikanlah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, langsung saja kita akan belajar dari 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kita tidak membaca semuanya, tetapi saya ingin kita akan belajar dan membaca dari ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Sudah siap saudaraku? 1, 2, ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya memberikan judul Mustahil tapi nyata. Mustahil tapi nyata. Kenapa saudaraku? Mustahil itu artinya tidak mungkin terjadi. Itu hanya hayalan. Itu hanya mengada-ngada. Demikianlah kalau kita berbicara tentang mustahil. Namun, kemustahilan itu menjadi nyata. Artinya, hal yang mustahil, yang tidak mungkin menurut manusia, ketika kita percaya kepada Tuhan, itu menjadi benar-benar terjadi, terbukti, dan kemustahilan itu diatasi. Saudaraku, bagaimana tidak? Perhatikan dengan baik. Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, yaitu Bani Amon, Bani Moab, orang-orang penduduk pegunungan Seir, hanya dengan memuji memuliakan Tuhan. Ketika mereka menyanyikan pujian, mengagungkan, memuliakan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan memberikan kemenangan. Musuh-musuh mereka dikalahkan. Ini yang terjadi. Tanpa kontak senjata, tanpa ada pertempuran seperti yang biasa, hanya dengan pujian mereka mengalahkan musuhnya. Pertanyaannya, bagaimana puji-pujian itu menjadi berkuasa? Yang pertama saudaraku, kita akan belajar. Yang pertama, karena Raja Yosafat dan seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem, mencari Tuhan. Ini yang pertama. Perhatikan, kalau kita melihat di ayat yang ketiga dan keempat, di sana dikatakan, saudaraku, ayat yang ketiga dan keempat, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan
daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Perhatikan saudaraku, mereka mencari Tuhan, tidak mencari manusia, pertolongan dari negara lain, dan mereka tidak mempersiapkan strategi apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan. Tidak. Mereka datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka datang sujud menyembah Allah, berpuasa, berdoa. Dan di dalam doa, perhatikan, di sana dikatakan mereka mengakui keperkasaan kuasa Allah, mengakui Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Tuhan adalah pribadi yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Yang kedua, mereka juga mengakui kami tidak punya kekuatan, kami tidak berdaya, kami tidak mungkin, kami tidak mampu mengalahkan musuh-musuh kami, laskar yang begitu besar. Inilah wujud mereka mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kebesaran, kemahakuasaan Allah, dan mengakui ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita. Kemudian lewat itu Tuhan berfirman lewat Yahziel bin Zakaria, dan di dalam firman-Nya dikatakan di sana, majulah, Tuhan menyertai. Dan yang terjadi saudaraku apa? Yang kedua yang menjadi rahasia pujian itu berkuasa adalah ketaatan. Mereka ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka sujud berlutut menyembah Allah, kemudian memuji, memuliakan Allah. Mereka menerima firman itu dengan sepenuh hati. Kemudian buktinya sepenuh hati mereka mentaati kebenaran firman Tuhan itu. Mereka taat ketika dikatakan maju, mereka maju. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ketika mereka maju, Yosafat memberikan semangat, menguatkan mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan, percaya kepada nabinya. Perhatikan, Yosafat sendiri diubahkan Tuhan dari yang takut, gentar, akhirnya memiliki iman, kepercayaan yang teguh, dan dia meneguhkan, menguatkan hati orang Yehuda, rakyatnya. Dan inilah yang menjadi rahasia. Sebenarnya pujian itu bukan sekedar kata-kata. Menyanyikan pujian ada nama Tuhan, ada pengagungan, tidak. Hati yang lahir dari dalam, kekuatan yang dari dalam, keyakinan akan firman Tuhan, ketaatan kepada Allah, Sang Pencipta segalanya, Allah yang sedang kita puji, kita sembah. Demikianlah akhirnya mereka memenangkan pertempuran dengan cara Allah, dan kemustahilan diatasi dan menjadi nyata milik mereka, kemenangan atas musuh mereka. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini, saudaraku. Mari kita menjadi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, taat sepenuhnya karena percaya kepada firman-Nya. Lihat, puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan menjadi pujian yang berkuasa, yang bisa mengalahkan hal-hal yang mustahil. Demikian, mari kita berdoa. Bapa, kami telah selesai. Biarlah Engkau terus berbicara, supaya firman ini menjadi sesuatu yang tinggal di hati kami, mengubahkan hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya kepada firman-Mu sepenuhnya, dan meyakini bagimu dan bagi kami yang percaya kepadamu, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian saudaraku, kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.